Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kandang Java, Java Flower Farm, dan Wanto Java Farm, serta Momi Channel. Untuk video kali ini saya akan mereview tentang ternak entok ya. Dari mana kita mau memulai usaha entok. Sebelumnya nanti saya akan menuju ke sana, ke kandang. Saya akan berangkat dari sini dulu, memanfaatkan lahan yang ada di sekitaran rumah kita ya, seperti ini. Ini adalah ada lahan sekitar 10 meter kali 20 meter ke sana. Nah, ditanemin apapun saya rasa masih kurang bagus ya teman-teman, atau membutuhkan tenaga yang ekstra ya. Nah, di sini sengaja kami coba untuk memanfaatkan lahan sempit ini dengan diapit rumah-rumah padat seperti ini. Tentunya sangat berisiko sekali untuk beternak. Nah, bagaimana agar ternak kita berjalan aman dan mulus saja? Tentunya di sini harus ada antisipasi atau perawatan yang semestinya, supaya tetangga kanan kiri kita ini tidak tercemar bau yang menyengat ya. Nanti saya juga akan mereview bagaimana cara perawatan kandang, pakan, pembuatan kandang, serta penjualan. Nah, di sini di depan saya ini ada tanaman azolla. Nah, apa sih itu azolla? Nah, azolla adalah tanaman-tanaman air atau tumbuh di rawa-rawa. Dari beberapa penelitian, azolla ini mempunyai kandungan zat besi yang cukup tinggi ya teman-teman, sekitar 37%. Nah, kebetulan azolla ini bisa dikonsumsi sama binatang ternak seperti sapi, kambing, ayam, entok, ikan, seperti itu. Nah, tanaman ini bisa dikembangbiakan dengan cara pembuatan kolam seperti ini dengan media terpal, serta dikasih air dengan ketinggian air kurang lebih 1 jengkal. Seperti itu. Untuk dasarnya kita tidak kasih tanah, hanya kita kasih kotoran kambing ditempatin di kantong plastik kresek. Seperti itu. Kita diamkan, nah seperti ini bisa tumbuh. Nah, setiap paginya ini kita ambil seperlunya untuk campuran pakan entok-entok kita. Oke, tanaman ini bisa didapat di toko Shopee ataupun di peternak-peternak atau di rawa-rawa, atau teman-teman bisa beli juga di YouTube atau di Facebook, ada yang jual yang namanya azolla. Yuk, kita akan ke sana untuk melihat kandang. Di sini saya tidak mengajari, kami di sini hanya berbagi ya, hanya berbagi saja apa-apa yang sudah pernah saya lakukan. Saya pertama kali beternak entok ini diawali dengan serba bingung ya. Setelah saya tidak bekerja lagi, setelah saya sudah berumur, tidak dibutuhkan lagi tenaga saya, maka saya pulang kampung. Nah, pada saat pulang kampung saya mengalami kebingungan. Mau usaha apa? Karena modal tidak punya. Nah, saya beli entok. Awal mulanya saya beli 5 ekor. Dari 5 ekor itu saya kembangkan ya teman-teman, dan alhamdulillah belajar otodidak, cari tahu di channel-channel YouTube sama peternak-peternak senior yang sudah berpengalaman tentunya. Di situ saya mendapatkan pengetahuan. Nah, dari mulai pakan, tentang kandang, dan yang paling penting tentang penjualan ya teman-teman, tentang penjualan. Karena kita beternak saja tidak bisa menjual juga itu masalah. Namun saat ini banyak sekali sarana-sarana atau market-market yang bisa kita terobos dengan media-media sosial yang sudah ada. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk jenis endoknya sendiri, di sini saya ada beberapa entok ya. Ada pertama dulu saya entok lokal ya, budidaya entok lokal. Karena saya tidak tahu ya dengan budidaya entok lokal. Nah, memang telurnya banyak ya teman-teman. Cuman pada saat saya penjualan, saya mengalami
apa ya, semacam ngedrop kayak gitu, karena harga yang kita jual ke pasar itu tidak seimbang karena terlalu murah pada saat itu ya teman-teman. Namun saat ini si entok itu mulai dilirik oleh masyarakat atau banyak penggemar, karena selain dagingnya yang enak juga, si entok itu bisa dijadikan kuliner-kuliner seperti itu, sehingga semakin hari permintaan dari para pedagang-pedagang itu sangat besar sekali. Nah, di situ saya mulai pindah dengan materi. Dari entok lokal saya pindah ke Rambon ya teman-teman. Ya, ini adalah entok Rambon. Ini jenis entok Rambon milenial. Ini umur-umur 4 bulanan ya teman-teman. Nah, seperti itu. Untuk jenis entok Rambon sendiri telurnya banyak ya, sampai 20 ya. Untuk bobotnya yang seperti ini nih bisa 3 kilo ya teman-teman, untuk umur 4 bulan ya. Untuk umur 4 bulan. Masalah bobot itu sebenarnya tergantung pakan kita ya. Tergantung pemberian pakan. Nah, kembali lagi ke pakan ya. Untuk pakan di sini saya menggunakan seperti tadi dedak, dan juga nasi-nasi bekas, sayur mayur yang saya dapatkan dari pasar, serta makanan-makanan sisa lah seperti itu ya teman-teman. Nah, kita campurkan. Itu adalah pakanan pokok. Jika mau ngemil, kita bisa carikan batang pisang, daun pepaya, daun mengkudu, daun-daunan. Makin banyak populasinya, maka semakin mudah kita untuk memberikan pakan. Seperti itu. Seperti eceng gondok, kiambang, kangkung-kangkung sawah, atau keong-keong. Pokoknya banyak sekali pakan-pakan alternatif seperti itu. Oke, tadi pakan sudah, budidaya entoknya sudah. Sekarang saya akan mereview kandang. Kandang juga sangat penting sekali menentukan berhasil atau tidaknya usaha kita, karena si entok itu juga butuh yang namanya rumah. Kandang entok tidak perlu bagus, tidak perlu yang mahal. Yang penting kandangnya itu nyaman buat si entok tersebut ya teman-teman. Contoh, pada saat hujan si entok tidak kehujanan, bisa berteduh seperti itu. Nah, namun si entok juga bisa bermain-main seperti itu. Yuk kita akan melihat kandangnya seperti apa. Nah, ini adalah kandang ala kami ya teman-teman, dengan uang yang terbatas. Nah, ini kandang ini kalau dirinci ini tidak ya, kurang lebih sekitar habis 1 juta ya teman-teman ya, habis 1 juta ya. Di sana itu ada tersedia sarang-sarang bertelur ya, kami buat menggunakan Batako Harbor, kita susun untuk jadikan sarang bertelur. Untuk panjangnya ini 7 meter, untuk lebar ke sana 4 meter. Lebar ke sana 4 meter. Nah, di sarang bertelur itu saya menggunakan pasir. Kenapa pasir? Karena pasir itu apabila si entok itu membuang kotoran, maka kotoran itu mudah sekali kita sapu ya menggunakan sapu lidi. Seperti itu. Nah, nanti di sini ada tempat bermain ya teman-teman, tempat bermain. Teman-teman bisa menggunakan bata-bata pecah, dihancurkan, kerikil, atau batu-batu pecah seperti batu split itu ya, seperti itu. Atau teman-teman bisa menggunakan pasir. Nah, atau teman-teman juga bisa dibelur seperti ini. Maksud dan tujuannya supaya kotoran itu bisa dibersihkan. Nah, atau teman-teman bisa pakai media tanah biasa ya, alami. Yang paling penting tidak ada genangan air ya, tidak ada genangan air di sekitaran kandang supaya tidak menimbulkan bau. Jika ada genangan air, itulah yang menyebabkan bau yang menyengat seperti itu. Itu kandang. Nah, untuk atapnya sendiri di sini pendek sekali ya, hanya 1 meter tingginya. Yang penting tidak sundul buat kita. Untuk atasnya kami menggunakan jaring paranet untuk melindungi paparan sinar matahari secara langsung, karena si entok itu juga butuh matahari, namun juga jangan terlalu kencang mataharinya, jangan terlalu menyengat ya, seperti itu. Nah, untuk kandang sudah, mulai peternak sudah, pakan sudah, kandang sudah. Nah, untuk penjualan di sini kebetulan saya membuatkan channel ya. Di sini saya menggunakan kandang Java untuk memasarkan produk-produk yang saya ternak, dan juga saya buat Java Flower Farm, dan juga ada YouTube channel kami Wanto Java Farm. Bahkan istri saya pun ikut-ikutan membuat channel, yaitu Momi Channel seperti itu. Nah, di situ setiap kali saya upload saya cantumkan nomor WA saya. Barangkali ada teman-teman yang kebetulan sedang mencari
bibit-bibit entok, di situ saya bisa membantunya untuk mendapatkan. Kebetulan kami juga bekerja sama dengan peternak-peternak handal, peternak-peternak senior yang menawarkan produk-produknya untuk dijual ke berbagai penjuru seperti itu. Tentunya dengan deal-deal yang sudah ditentukan. Jika memang nanti cocok dengan harganya, cocok dengan barangnya, maka kami siap bantu untuk mengirimkan ya, seperti ke luar-luar Pulau Jawa. Kami tinggal di Pulau Jawa di Kota Malang, Jawa Timur. Bahkan kami bisa mengirim ke luar-luar pulau terluar ya, sekalipun ya. Seperti itu. Yang penting cocok harganya, karena sarana-sarana untuk mengirimkan dari jasa-jasa atau kargo-kargo itu kami tersedia ya teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya video singkat ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi kami di sini tidak mengajari, kami hanya berbagi. Semoga video ini bermanfaat. Bantu dan tonton terus channel kami dengan cara like dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.